biasa sebelum pelajaran kita mulai, yaitu kita membaca ayat-ayat pendek, yang mana pada hari kemarin kita sudah membaca surat Al-Alaq. Untuk hari ini kita membaca surat An-Nas bersama-sama. Silakan, mari yuk, pelajaran pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat, guru. Alhamdulillah deh. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru absen dulu nggih. Masuk semua mboten? Masuk semua? Mboten. Alhamdulillah. Semoga yang belum masuk hari ini kita doakan semoga besok kita bisa bertemu lagi. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah melewati pembelajaran semester dasar, dan untuk pagi siang hari ini kita memasuki pada semester genap. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan pertama pada semester genap ini yaitu kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Coba siapa yang tahu yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin? Mas Rijal, silakan. Ada 4 guru. 1 Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, dan 4 Ali bin Abi Thalib. Ya, betul dan tepat sekali. Marilah anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya pada pertemuan hari ini yaitu kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Tetapi sebelum kita menginjak materi Khulafaur Rasyidin, yaitu lebih dahulu kita akan membahas terbentuknya daripada Khulafaur Rasyidin. Kalian bisa buka yaitu halaman 104 ya. 104 di situ yaitu Nabi Muhammad wafat pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, itu tahun 11 Hijriah atau 10 atau tepatnya pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Dan pada waktu itu beliau meninggal dunia yaitu berusia berapa? Berapa tahun? 63 tahun ya. Berarti kalau ada orang umurnya lebih dari 63 tahun itu sudah ada bonus. Oke. Bonus apa? Yaitu tentunya bonus untuk memperbaiki diri. Oke. Berarti kowe isih duwe dosa akeh sehingga umurnya 63 tahun lebih dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pada waktu itu umurnya wafat pada umur 63
tahun. Dan tentunya pada waktu itu setelah wafatnya Nabi Muhammad terjadilah kekacauan. Kekacauan siapa? Yaitu bagi umat Islam. Karena pemimpinnya meninggal dunia yaitu Nabi Muhammad. Sehingga pada waktu itu ada dua kelompok yaitu yang saling berebut kekuasaan sebagai pengganti Nabi Muhammad. Siapa? Yaitu dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya, di situ kaum Muhajirin beralasan dirinya adalah orang-orang yang pertama menerima dakwah Nabi Muhammad dan berjuang bersama Nabi Muhammad. Dan pada waktu itu mengusulkan siapa? Mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sebagai pengganti Nabi Muhammad. Sedangkan dari kaum Ansor juga merasa atau beralasan ya bahwa Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan yaitu atas berkat pertolongan dari kaum Ansor. Sehingga pada waktu itu kaum Ansor juga berhak untuk mengajukan siapa yang akan pengganti daripada Rasulullah. Dan dari kaum Ansor mengusulkan siapa? Sa'ad bin Ubadah. Ya. Sehingga atas alasan-alasan tersebut yaitu dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu berebut kekuasaan siapa nanti pengganti Rasulullah, sehingga terjadilah kekacauan berebut kekuasaan. Tetapi pada waktu itu yaitu siapa? Umar bin Khattab itu dapat ya meluruskan yaitu pendapat daripada kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ya, yaitu Umar bin Khattab dapat mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga pada waktu itu terbentuklah yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu apa? Artinya yaitu berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin, yaitu dalam buku halaman 105. Ya, di situ dijelaskan khulafaur rasyidin merupakan gabungan dari dua kata yaitu siapa? Khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa itu merupakan kata jamak dari kata khalifah yang berarti apa? Pengganti. Sedangkan ar-rasyidin berarti petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin artinya apa? Ya, para pengganti yang mendapat petunjuk. Terus yang selanjutnya, siapa saja yang termasuk dalam khulafaur rasyidin tersebut? Ya, coba silakan Pak Febi. Ya, silakan. Siapa yang termasuk dalam khulafaur rasyidin? Yaitu ada 4 sahabat Nabi. Yang pertama siapa? Yaitu tadi yang sudah disebutkan sama Mas ini. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang kedua Umar bin Khattab. Terus Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada waktu itu
yaitu selama berapa tahun? Yaitu dari tahun 11 sampai tahun 13 atau tepatnya 632 sampai 634. Berarti berapa tahun? 32 dikurangi 34, 2 tahun, cuma dibalik ya. Terus Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah yaitu dari tahun 34 Masehi sampai 44 Masehi. Jadi dibalik 44 dikurangi 34 Masehi. Jadi berapa tahun? 10 tahun. Sedangkan Utsman bin Affan pada waktu itu menjabatnya hanya 12 tahun, yaitu yang paling lama. Padahal usianya dianggap menjadi Khulafaur Rasyidin itu berumur 70 tahun pada waktu itu. Sedangkan Ali, yaitu Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yaitu menjabat selama 5 tahun. Okay. Terus yang selanjutnya yaitu prestasi itu halaman 125 ya. Prestasi daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu ada berapa prestasinya? Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memerangi kaum pembangkang atau kaum murtad. Di situ yang dimaksud dengan pembangkang apa? Yaitu orang-orang di luar Islam. Atau yang di sini yang akan kita bahas yaitu adanya nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Ada berapa? Yaitu halaman 126. Di situ tertulis ada 3, tetapi sebenarnya itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah siapa? Al-Ansi Al-Aswad, sama Al-Aswad atau Al-Ansi. Terus yang kedua siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Terus yang ketiga Tulaika bin Khuwailid Al-Asadi. Dan yang terakhir yang di buku ada yaitu siapa? Malik bin Nuwairah. Ya, Malik bin Nuwairah. Di situ tetapi hanya tertulis 3, sebenarnya itu ada 4. Terus yang selanjutnya yaitu prestasi yang kedua yaitu apa? Kodifikasi Al-Quran. Nanti artinya kodifikasi yaitu penyusunan Al-Quran, yaitu hasil karya yang sampai sekarang kita masih rasakan itu apa? Yaitu dengan adanya Al-Quran, yaitu yang biasa kita baca setiap habis maghrib. Jadi ya hanya setiap habis maghrib, setiap habis sholat maghrib, kadang saya 2 ayat kita membaca Al-Quran, tetapi biasanya kita habis sholat maghrib ya. Untuk yang selanjutnya di situ hasil karya yaitu mushaf Al-Quran, yaitu yang disusun oleh siapa? oleh pemimpin proyek yaitu siapa? Said bin Sabit.
dijadikan kota Damaskus, ya, yaitu Syria sebagai pusat pemerintahan, yaitu di wilayah Arab dan sekitarnya, dan di situ untuk menghadapi mereka, yaitu para khalifah, yaitu tentunya Abu Bakar As-Siddiq, mengirimkan beberapa pasukan, yaitu ada 4. Yang pertama siapa? Pasukannya siapa? Ya, yaitu pasukannya Yazid bin Abu Sufyan, yaitu dikirim ke mana? Damaskus. Terus yang kedua yaitu pasukan Amr bin As, yaitu dikirim ke Palestina. Terus yang ketiga pasukan Surabil bin Hasanah, dikirim ke mana? Yordan. Ya, dan yang terakhir pasukannya siapa? Pasukannya Abu Ubaidah, yaitu bin Jarrah, dikirim ke Hind. Baik, anak-anakku sekalian, itu adalah prestasinya daripada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ada 3. Yang pertama tadi apa? Yaitu memerangi kelompok pemberontak atau kelompok apa tadi? Ya, kelompok nabi-nabi palsu, yaitu orang-orang yang memusuhi Islam. Terus yang kedua, kodifikasikan di situ, ya, tadi setelah pengumpulan ayat Al-Quran tadi, yaitu mushaf disimpan oleh siapa? Yaitu disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, halaman 127. Ya, di situ setelah Abu Bakar As-Siddiq, mushaf disimpan oleh Hafsah bin Umar. Siapa Hafsah bin Umar itu? Putri Umar bin Khattab, dan salah satu istri Rasulullah. Prestasi yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam, ya, itu tadi. Terus untuk yang selanjutnya yaitu prestasi Khalifah Umar bin Khattab, yaitu ada berapa? Prestasinya yaitu ada 3, sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Di situ yang pertama yaitu Umar memangku jabatan, yaitu setelah wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia mulai memangku kekhalifahan yaitu pada bulan Jumadil akhir, yaitu tepatnya tahun 13 Hijriah. Dan di situ prestasi yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab ada 3. Yang pertama apa? Perluasan wilayah Islam. Terus yang kedua, mengatur administrasi, ya, keuangan pemerintahan. Terus yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Itu adalah prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab. Terus prestasinya Utsman bin Affan ada berapa? Ada berapa di situ? Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu adanya kodifikasi mushaf Al-Quran. Terus yang kedua, renovasi masjid Nabawi. Tahu artinya merenovasi? Memperbaiki dan ya, sing maune sudah jadi diperbaiki tentunya yang lebih bagus. Contoh, rumahmu sudah ada terus diperbaiki, diperbaiki, itu namanya merenovasi.
yang dapat diraih oleh siapa? Oleh para khalifah atau oleh para khulafaur rasyidin. Itu bermacam-macam prestasi yang dapat diraihnya, sehingga kita sebagai umat Islam hanya bisa apa? Bisa mendoakan para almarhum, yaitu berdoanya dengan apa? Yaitu dengan kita menjaga keutuhan Islam. Baiklah anak-anak sekalian, dari penjelasan Bu Guru tadi, apakah ada yang belum jelas? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, Mbak Siti, silakan. Ya, ada yang bisa menjawab? Silakan. Di situ sudah ada jawabannya. Silakan yang mau menjawab. Ada Mbak Ayu, silakan dibaca. Ya, itu adalah kenapa Umar bin Khattab menghalangi pemakaman Nabi Muhammad, karena dianggap Nabi Muhammad itu hanya tidur, dianggap hanya dalam tubuh kasar, dan akan kembali sewaktu itu adalah anggapan daripada Umar bin. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau sudah jelas tentang materi tadi yang belum dijelaskan, yaitu untuk selanjutnya kalian latihan soalik, yaitu buka halaman 136. 136 sudah ketemu belum? Kalau sudah, silakan keluarkan buku tulis kalian masing-masing. Silakan buku tulisnya dikeluarkan untuk mengerjakan soal latihan. Kalau sudah dikerjakan, silakan. Dikasih waktu kurang lebih 5 menit atau 10 menit, silakan.
dari dua kata jamak, yaitu tadi yang sudah Guru jelaskan, yaitu berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa tadi artinya apa? Khulafa berarti ar-rasyidin, petunjuk, yaitu khulafa dan ar-rasyidin, yaitu para pengganti yang mendapat petunjuk. Oke, cepat sekali, nggih. Baiklah anak-anakku semua, coba dari latihan soal tersebut, adakah siapa yang dari nomor 1 sampai terakhir betul semua? Coba ngacung semua, betul semua. Nah, pintar ya. Sip, nggih. Alhamdulillah, berarti anak-anakku sekalian sudah jelas semua, nggih? Sebelum pembelajaran ditutup karena waktu sudah mau habis, apa kesimpulan materi pada hari ini? Silakan Mas Darwin disimpulkan, dibaca yang keras. Untuk kesimpulan pada materi Khulafaur Rasyidin pada hari ini adalah bahwa semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadi kekacauan sehingga dibutuhkan Khulafaur Rasyidin, yaitu para pengganti Rasulullah SAW setelah Nabi wafat. Bagus sekali, pada dasarnya Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat Nabi yang mendapat petunjuk. Di situ ada 4 sahabat Nabi, yaitu tadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, untuk pembelajaran pada hari ini anak-anakku sudah mengikuti dengan antusias dan tentunya dengan semangat, tidak dengan ngantuk. Untuk tugas di rumah adalah kalian membuat resum, ngerti resum? Membuat rangkuman, yaitu tentang setiap prestasi Khulafaur Rasyidin. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan dengan materi profil daripada Khulafaur Rasyidin. Karena waktu sudah habis, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama